Oke, selamat malam. Kita akan malam ini akan mencoba memberikan demo tentang leksikon. Yang pertama ini adalah yang kalian lihat di screen adalah website dari Kementerian SDM Badan Geologi. Kita bisa di sini ketik misalnya formasi halang. Nah, ini kita bisa lihat ketik di sini halang. Di sini nanti seharusnya dia akan muncul petanya, distribusinya. Oke, di sini ada ini Jawa Tengah. Ya, ini semua formasi-formasi halang yang muncul ke permukaan. Tapi di sini dia ada lokasi tipenya yang biru nih. Jadi ini nanti yang kita akan em, kita digitize ya. Nanti kalau sudah misalnya kalian ada yang mengerjakan formasi halang, nanti ini yang diambil ininya nih. Di atas ini sebagai link ditaruh di save file. Oke. Alright. Sekarang kita mulai dari scratch ya. Saya mulai dengan buka blank map. Oke. Sorry, tadi saya testing sesuatu. Nah, kita buka blank map. Kemudian yang biasanya saya lakukan pertama supaya dapat referensi, saya cari coastline. Jadi coastline itu garis pantai, kita biasanya pakai coastline Asia PLY ini supaya tahu kira-kira di mana. Oke, ini kelihatan kan Indonesia. Udah tahu kita. Ini biasanya kalau kita angkat ini di layer sini dia otomatis sudah jadi WGS84. Reference-nya, georeference-nya WGS84. Nah, coordinate system langsung di sini dia pakai WGS84. Ya ini bukannya Mercator. Ini kalau biasanya yang sebetulnya lebih standar yang ini sebetulnya. Tulisnya di sini tulisnya WGS84, di sini sebutnya GCS WGS 1984. Oke. Jadi kalau garis pantai udah muncul, ini semua udah muncul masuk. Oke, sekarang saya mau kasih demo untuk sebuah. Nah, sebentar, saya mau lihat dulu nih mana yang. Kemudian kan ada peta yang dari yang saya kirim kan itu di leksikon ini. Ini ada peta lokasi tipe. Di sini di image ya, di image. Kalian kan dapat ininya Dropbox-nya. Kita bisa lihat ini kan materi utamanya. Sorry, ini bukan, tidak berhubungan. Oke, yang ini. Oops. Ya, ini peta dari Badan Geologi dengan lokasi-lokasinya ya. Ini Papua, kemudian ada beberapa lembarnya, totalnya ada 4 lembar. Ini Jawa, ini Kalimantan. Jadi kalau kita zoom in itu mestinya ada formasi golok, formasi telen. Nah, ini dia kelihatan titik lokasinya di mana ya. Lokasi tipe. Jadi kayak di sini Sungai Telen. Ini Telen Formation. Oh sorry, di sini itu dinamakan berdasarkan nama sungai. Ini nama Sungai Telen. Pedalaman Papua. Sorry, pedalaman Kalimantan ya. Nah, kemudian nih Golok. Ini nama formasi di daerah Tanjung Golok ini Mangkaliat. Jadi kita bisa lihat titik-titik ini. Oke. Jadi titik-titik ini kita maunya, ini kan PDF, tidak bisa di layer, tidak bisa di overlay dengan remote sensing, tidak bisa di overlay dengan batuan geologi, ya peta geologi. Jadi kita mendigitalkan, tapi bukan sekedar kalau ini sudah digital, tapi PDF ya. Kita mendigitalkan tapi dalam bentuk save file, sehingga nanti ada hyperlink. Kalau saya klik di sini,
keluar nama, bisa dikeluarin labelnya dan bisa dibawa ke website yang ini tadi. Oke, bawa ke sini. Itu tujuannya. Jadi saya bikin demo ini, kita mulai dari scratch, kemudian saya mau bikin nanti di sini saya mau bikin sebentar. Saya mau buat kali ini saya mau buat yang Natuna. Natuna ada kan di sini. Oke, ini ada Pulau Natuna. Oke, Natuna Island. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, saya mungkin bikin 1 atau 2 aja. Jadi di sini kita udah tahu Pulau Natuna. Oke, di sini kemudian pertama saya buat ini transparan, no color. Ya ini saya bikin tebalin sedikit boleh. Oke. Kemudian saya sudah siapkan tuh tadi yang Natuna Island itu saya sudah bikin JPEG-nya, sudah screen capture. Oke, jadi kita di sini lihat ada Natuna, georeferencing fit to display supaya kita bisa lihat gambarnya di mana. Nah, ini pulaunya yang coastline kita nih saya ganti warna merah nih biar lebih jelas. Oke. Jadi sekarang kita mau georeferencing dulu ya. Misalnya dari sini jadi georeferencing pakai garis pantai aja. Kalau yang di sekarang ini saya demonya pakai garis pantai. Ups, sorry. Ini ada yang salah. Atau ini saya ini dulu, saya delete dulu. Saya mulai dari ulang georeferencing. Oh, ini pulau yang georeferencing kecil ininya justru lebih besar. Ini nggak apa-apa, kita perbesar. Ini kita bisa shift. Nah, tadi scaling kita udah seperti ini. Nah, ini udah terlalu besar, kita scale lagi, kecilin lagi sedikit. Nah, kita geser. Oke, kalau udah kira-kira kita tahu di mana, kita bisa georeferencing pakai titik ikat. Biasanya yang saya cari ini yang ada ujung-ujungnya nih seperti ini nih apa sangat lancip. Ini jelas ke sini. Oke, ini ada semenanjung di sini harus ke sana. Jadi saya ikat dari sini ke sini. Nah, ini udah kira-kira udah deket. Karena saya mau lebih sempurna, saya titik ikat di sebelah sini. Nah, kira-kira udah sama kan? Oke, nah ini yang pertama yang kita lakukan ini sekarang ada 3 titik. Ada 3 titik. Ini coba saya yang di bawah ini cuma supaya lebih akurat aja nih. Nah, ini jadi 4 titik ya. Kalau kalian banyak titiknya, nanti ini bisa dimasukin ke second order. First order itu hanya untuk yang kayaknya kurang dari 8 gitu. Kalau di second order dia bisa lebih akurat. Tapi gambarnya nanti ada di tarik kiri, tarik kanan gitu ya. Oke, kalau sudah ini kalian save karena nanti kalau buka lagi atau dikirim ke siapa itu nanti kadang-kadang suka susah dibukanya. Jadi kita georeference ke sini ya, leksikon stratigrafi ke gambar image. Tadi kan ada Natuna ya, Natuna JPEG. Jadi Natuna JPEG saya taruh nama ini georeference ini persis dengan nama image-nya yaitu Natuna. Saya save.
Jadi kalau ada apa-apa nanti tinggal ya misalnya nih ya. Jadi kalau seandainya ini hilang, nah setelah ini udah selesai saya bisa update georeferencing. Nah, otomatis dia hilang, oke? Otomatis dia hilang. Tapi kalau saya perlu panggil lagi, berarti saya bisa buka. Nah di sini udah ada Natuna Text. Kalau saya buka, dia muncul lagi nih titik-titiknya seperti ini. Ini kenapa banyak banyak garis-garis ini saya nggak ngerti nih. Georeferencing. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang kita mau digitize titik-titik ini dengan nama-namanya. Oke. Jadi di sini saya sudah sediakan. Ini saya tutup dulu. Saya sediakan point file ya. Jadi ke shape files, shape type location, lokasi tipe ya. Type location. Internetnya rada bermasalah. Oke, type location tentunya masih kosong. Kita lihat atribut tabelnya. Ini masih kosong. Kita double check georeference-nya. Pakai titik yang mana. Ya, di sini udah benar ya. Dia pakai GCGS WGS84. Oke, sekarang kita mau merekam 4 titik ini ya. 4 titik ini kita mau rekam, jadi kita editor buka dulu, start editing. Oke, berarti ini sudah bisa edit ya. Ini jadi kita edit titik type location. Misalnya yang pertama adalah pengadaan. Nah, kita titik ini, klik di sini. Nah, di sini langsung ada nama titiknya. Bukan, ini kita baru, ini kita original name, itu namanya pengadaan formation. Kita klik di sini, pengadaan formation. Nah, tapi kalau database itu formation ini bukan nama ya, ini keterangan. Jadi kita di sini name-nya pengadaan. Nah, rock type-nya saya belum tahu nih, pengadaan atau kadang-kadang kita bisa lihat ada volcanic, ada granite, ada limestone. Rock type-nya kita belum tahu ya. Group name-nya, group name saya belum tahu. Oh, group name kalau nggak tahu nggak usah diisi ya. Kemudian apalagi yang perlu tahu di sini? Oh, ini name, return name. Ini kok ada name 1 nih. Oke, kalau nggak ada ini kayaknya salah nih, name 1 ini mesti di delete. Oke. Jadi kita mau ke pengadaan formation, kita lihat ke website. Ke sini pengadaan. Pengadaan. Oh, ternyata pengadaan tidak ada. Kalau pengadaan tidak ada, nggak apa-apa. Kita lanjut. Jadi sini aja ditulis not on map. Sorry. Ini mestinya ada satu grup nih, hyperlink. Ya, mestinya saya taruh, ini mestinya name 1 ini nanti saya bikin remarks ya, catatan. Katakan ini saya ganti dulu nih ya. Coba saya editor, stop editing, yes. Kalau mau tambah kolom, kita harus
stop editing. Coba ini pengadaan. Kemudian ini Harahajapura. Oke, ini kita harus delete field. Kemudian kita add field. Judulnya remarks, catatan. Short, kita kasih teks. Oke, nah karena saya mau isi, kita harus editor start editing lagi. Jadi salah satu display yang lain adalah pakai bentuk atribut. Kayak gini. Ya. Nah, jadi pengadaan rock type-nya nggak tahu, remarks-nya not on web atau ya no web aja gitu biar gampang lah. No web ya. Oke, coba kita berikutnya. Yang berikutnya apa ya? Yang kira-kira ada formasinya, pengadaan itu ternyata tidak ada. Mohon maaf Pak, mau izin bertanya. Ya, silakan. Apabila tidak tahu rock type, litologi gitu bagaimana ya Pak? Misalkan nggak ada di webnya ya Pak. Itu dikosongin aja atau bagaimana Pak? Sementara dikosongin karena di sini ada no web, jadi kan kalian nggak tahu nih batunya apa kan? Ya, nanti saya terangkan lagi. Kita coba cari yang ada ini ya. Ini coba berikutnya. Ya, baik eh, Pak. Ini Ranai Granite. Ini Ranai Granite. Ini lebih mudah nih. Yang pasti kalian udah tahu Ranai Granite. Ini di sini kan. Jadi kita sorry. Ini pengadaan kita Ranai Granite yang sini. Ranai Granite. Sini ke sini. Oh, ini sini. Oke, di sini kita tulis namanya Ranai Granite. Oke, nama itu original name. Di sini baru namanya Ranai. Oke, terus rock type-nya igneous. Dapat ke bahasa Inggris semua di sini. Litologinya granite. Group name-nya nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak usah diisi. Kemudian kita ke sini, kita cari Ranai. Oh, ini karena terdapat pada natuna kompleks. Kayaknya ini coba kita cek lagi nih. Saya mau lihat katanya. Kita ke sini Ranai. Ranai, nggak ada juga ya. Alan Granite. Mestinya sih di Anambas tadi ya, Ranai. Oh, ini nggak masuk juga. Oh, di sini Anambas. Coba kita lihat ya. Oh, dia taruhnya malah di Anambas. Di sini mestinya ada, di Ranai ini mestinya ada nih. Oke, kalau misalnya nggak ada, kembali nggak apa-apa. Kita ini perumpamaan aja ya. Kita lihat ini misalnya ada anak, seandainya ini Ranai Granite, itu kita buka
Di sini nanti ada keterangannya Anambas. Kalau ini namanya Anambas Granite ya. Jadi nanti kita bagus nih, nanti kita akan laporkan kepada Badan Geologi beberapa ini yang tidak terdapat di websitenya. Tapi seandainya Rana Granite, kamu copy di sini, copy, nah terus ke sini group name, oh ya mestinya nanti ketik di sini ya. Tapi untuk ini karena saya udah tahu ada Ranai Granite, coba kita buat yang ini. Ranai Granite, soalnya ini kan ada di sini juga dia. Meskipun georeference-nya masih belum bagus, kita bisa sempurnakan di sini. Nah, ini kita sempurna, kita ikutkan ini di sini. Oke, coba ini mana yang Anambas Granite. Oke, ini ada titik namanya Anambas Granite. Kita akan digitize Anambas Granite. Oke, ini Anambas Granite di sini kita kasih titik. Nah, udah. Oke, dapat juga yang original name Anambas. Sorry, kok nggak muncul? Anambas Granite. Nama formasinya namanya Anambas. Rock type-nya igneous. Mitologinya granite. Oke, nah ini hyperlinknya kita copy dari sini. Anambas Granite ya. Nah, kita copy di sini indeks 41. Kita copy, kita balik ke sini. Hyperlinknya kita ketik di sini paste saja. Oke. Nah, sekarang saya sudah bisa save. Save edits. Nah, ini stop editing. Oke, nanti kita tutup ini. Nah, nambah sekarang aja. Jadi kalau kita di sini kan bisa ke cek. Ini Anambas Granite. Kemudian di sini mestinya ada, ya ini saya tutup dulu. Nah sekarang di sini kelihatan di sini ada hyperlink nih, ya ada gambar kilat, gambar kilat. Jadi di sini hyperlink di mana ya? Biasanya di sini ada hyperlink. Oh nggak ada. Ya pada nantinya saya mesti cari dulu nih hyperlink. Kalian udah pernah pakai hyperlink ini, jadi nanti sebentar ini keluar berarti pengadaan tadi nggak ada ininya, nggak ada titiknya. Kemudian dari sini ada dua formasi tapi tidak ada linknya ya. Kemudian di sini ada Anambas Granite yang ada linknya. Sebetulnya di sini kita ada satu layer atau kita aktifkan hyperlink. Cuman kok saya udah lama nggak lihat juga nih apa hasil.
Biasanya di sini ada, tapi nggak kelihatan. Tapi pada dasarnya di sini kalau, gimana itu ya? Join relate. Hmm, Nanti kita bisa aktifkan sehingga kalau kita klik di sini langsung dia bawa websitenya itu. Maksud saya gitu. Em, ini sebetulnya ada di sini. Nah, kalau kita link tadi dari ini, kita ada tanda kilat ini kan, kita lihat tuh. Ini kalau ini kan mouse-nya bentuk panah ya. Tapi kalau dia datang ke sini, dia bentuk seperti jari nih. Artinya dia ada hyperlink. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan bawa ke website Lexicon. Tapi ini kok udah bawanya ke dalam formation. Oh, salah. Nah, mestinya dia leksikonnya kode berapa tadi? Mestinya kalau kita klik di sini, oh dia bawa ke website. Oh, berarti dia ada yang salah. Ini mestinya indeks 41 kan? Berarti dia belum lengkap ini. Oke. Kalau belum lengkap berarti dia, kita harus ke sini. Oh ya, ini. Kita harus edit. Nah, ini harus ada 41-nya. Oh, oke. Ternyata nggak bisa. Saya harus pikir lagi nih, karena dia hyperlinknya ternyata panjangnya lebih dari 50 karakter. Oke. Saya pikir dulu lah. Oke, sementara saya stop dulu recording ya. Nanti saya harus memikirkan bagaimana